Sahabat Priangan, setelah sekian lama mengembara dan berhasil menyelesaikan persoalan Menteri Lalim yang dibantu oleh seorang pemuda di luar negerinya, Abu Nawas pun segera kembali ke rumahnya. Kisah berikut ini adalah menguraikan tentang bagaimana Abu Nawas mengakali atau bahkan bisa disebut membohongi Raja Harun ar-Rasyid demi untuk bersedekah kepada seseorang yang membutuhkan modal untuk usahanya. Kisahnya begini, teman-teman budiman. Sesampainya ke rumahnya, Abu Nawas disambut oleh istrinya, dan ia segera bertanya kepada istrinya, "Wahai Adinda, apakah Baginda bertanya tentang suamimu ini?" Demikian pertanyaan Abu Nawas kepada istrinya. "Kakanda, Baginda Sultan Harun ar-Rasyid tidak menanyakan tentang Kakanda. Mungkin Baginda sudah melupakan kita." Mendengar penuturan istrinya itu, Abu Nawas pun terdiam dan berpikir. Pada suatu ketika Abu Nawas berjalan-jalan di sekitar kampungnya dan tibalah di sebuah pasar. Abu Nawas bertemu dengan seorang yang amat miskin. Segera orang itu dipanggil oleh Abu Nawas untuk menanyakan keadaan orang miskin itu. Katanya, "Wahai saudaraku, hamba sangat kasihan melihat engkau. Apakah gerangan pekerjaanmu?" Orang miskin itu menjawab, "Wahai Tuan hamba sebenarnya tidak mempunyai pekerjaan apapun, dan hamba tidak memiliki uang sesen pun, dan hamba susah untuk mencari uang itu. Orang-orang yang mencari nafkah itu biasanya memiliki modal." Demikian penuturan dari orang miskin itu. Abu Nawas pun segera berkata, "Hei saudaraku, apabila saudaraku berkenan, insya Allah aku dapat mencarikan engkau modal untuk engkau perniagakan. Bagaimana?" Orang miskin itu kelihatan girang sekali dan ia menjawab, "Bolehlah Tuan hamba, syukur alhamdulillah. Jika Tuan hamba bermaksud demikian terhadap hamba yang hina dina ini." Selanjutnya Abu Nawas berpesan, "Saudaraku, besok pagi engkau datang lagi ke sini, dan akan kuberikan modal itu kepadamu. Akan tetapi saudaraku, terlebih dahulu kita harus membuat suatu perjanjian, suatu perikatan berteguh-teguhan antara kita." "Baiklah, apa yang Tuan hamba inginkan, hamba mengikuti saja. Begini saudaraku, engkau mengaku saudara kepadaku. Bagaimana kalau begitu, maukah engkau?" Orang miskin itu menjawab dengan enteng, "Baiklah Tuan hamba berjanji." Setelah mereka saling bersalaman, berjalanlah kembali Abu Nawas meninggalkan orang miskin itu di dekat pasar. Syahdan ketika ia sudah sampai di rumahnya kembali, ia pun segera berkata kepada istrinya, "Wahai Adinda, pergilah engkau menghadap permaisuri raja." "Menghadap ke permaisuri?" "Betul, permaisuri raja itu bernama Siti Jubaidah. Katakanlah kepadanya, suamimu ini aku, Abu Nawas, katakan pada dia, telah meninggal malam tadi." "Hah? Apakah itu tidak berisiko tinggi?" "Sudah aku pikirkan Adinda. Silahkan datang ke permaisuri raja dan katakan seperti yang suamimu katakan." "Sebelumnya Kakanda bisakah menjelaskan apa maksud dan tujuannya?" "Begini Adinda, maksud dan tujuan kita mempunyai kebutuhan. Adinda datang menghadap ke permaisuri raja adalah untuk minta uang belanja. Kita menghendaki sedekah dan biaya untuk mengurus." Kemudian istri Abu Nawas itu berkata, dan ia mengerti, "Jika demikian Kakanda, baiklah akan hamba laksanakan." Kemudian istri Abu Nawas pun segera berangkat ke istana, yaitu ke istana Sultan Harun ar-Rasyid, hendak menemui permaisuri raja. Sesampainya di hadapan Tuan Putri atau permaisuri, maka ia berkata sambil berdatang sembah padanya dengan tangis yang amat sedih dan memilukan, "Aduhai,
Tuanku, Tuan Putri, apakah daya hamba yang hina dina ini? Karena suamiku Abu Nawas telah berpulang ke rahmatullah. Ibu, apa yang kau katakan itu, Ibu? Kenapa? Suami hamba Abu Nawas telah berpulang ke rahmatullah dengan sekonyong-konyong malam tadi, Paduka. Dengan apa hendak hamba biayai mayatnya, Paduka? Dan dengan apa hamba bersedekah? Dengan apa hamba minta salawat? Sebab hamba sangat miskin. Demikian penuturan istri Abu Nawas kepada permaisuri Raja Harun al-Rasyid. Ketika Siti Jubaidah mendengar tangis dan ratap dari istri Abu Nawas seperti demikian, tampak beliau sangat sedih dan sayu hatinya. Sudahlah ibu, bersabarlah kau. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni Abu Nawas suamimu. Sabar dan tawakal, Bu. Istri Abu Nawas pun dibelai-belainya oleh permaisuri. Sambil beliau berkata dengan lemah lembut, sudahlah, jangan menangis lagi, Bu. Apa boleh buat? Harta Allah kembali kepadanya. Akan tetapi belanja sekalian itu tak usah kau takutkan, Bu. Insya Allah ini akan kuberi uang. Kemudian Siti Jubaidah permaisuri raja itu segera pergi meninggalkannya untuk mengambil uang dari dalam lemarinya sebanyak 200 dirham. Dan kemudian ia pun kembali mendapatkan istri Abu Nawas itu seraya berkata, Ibu, silakan ambillah uang ini. Bawalah pulang dan selenggarakan jenazah itu baik-baik ya. Setelah itu istri Abu Nawas pun pulanglah dengan amat sukacitanya setelah mengucapkan syukur kepada Allah dan berterima kasih kepada Siti Jubaidah permaisuri Raja Harun al-Rasyid. Di lain pihak, bagaimana dengan Abu Nawas? Ternyata Abu Nawas pun menyusun strategi yang hampir sama atau bahkan bisa dikatakan sama dengan istrinya. Ketika istrinya pergi menghadap permaisuri kerajaan, Abu Nawas pun ternyata pergi pula menghadap Baginda Raja Harun al-Rasyid di balai riung istana kerajaan. Ia langsung menghadap serta dengan tangisnya yang memilukan Baginda. Maka Baginda pun berkata kepadanya dengan penuh keheranan, Wahai Abu Nawas, apa sebabnya engkau datang serta menangis ini? Wahai Abu Nawas, apa sebabnya engkau datang dan menangis di hadapanku? Abu Nawas menjawab dengan penuh takzim kepada Khalifah. Tuanku, hamba minta ampun ke bawah duli Syah Alam. Adapun hamba tuanku yang perempuan telah meninggal pada malam tadi, Paduka. Dan hamba ini sekarang tidaklah mempunyai uang sedikit pun untuk belanja dan juga untuk sholawat, serta untuk mengupah orang-orang yang menggali kubur. Demikian, tuanku. Jika ada belas kasih dulu tuanku kepada hamba sekeluarga. Abu Nawas bermohon kepada Baginda Harun al-Rasyid dan mengatakan bahwa hamba perempuannya dari Sultan Harun al-Rasyid yang dimaksud adalah istrinya Abu Nawas. Setelah mendengar pernyataan Abu Nawas itu, Baginda Raja Harun al-Rasyid pun turut berkabung. Dan beliau memberikan nasihat kepada Abu Nawas, seperti nasihat permaisuri kepada istrinya Abu Nawas, bahwa harus sabar dan tawakal. Tak berapa lama kemudian Abu Nawas diberi oleh Baginda Harun al-Rasyid uang sebanyak 200 dirham. Abu Nawas pun sungguh mengucapkan banyak terima kasih kepada Baginda Raja. Uang itu pun diterimanya, dan ia pun bermohon diri pulang ke rumahnya. Setelah dia berkata dan mengucapkan terima kasih dengan penuh takdim, Abu Nawas berangkat, dan ia perginya dengan berlari-lari seperti orang yang sungguh-sungguh kesusahan. Benar-benar Abu Nawas bersandiwara, teman budiman. Setelah hambanya yaitu Abu Nawas pergi, Baginda Raja Harun al-Rasyid masuk lagi ke dalam istananya, dan ia segera menemui permaisurinya. Setelah bertemu, ia pun berkata, Adinda,
Aku tadi kasihan sekali melihat Abu Nawas datang kepadaku. Dan ia menangis di depanku, disertai dengan permohonan minta uang belanja untuk menyelenggarakan mayat istrinya. Oh begitu. Selanjutnya bagaimana? Selanjutnya aku beri dia sebanyak 200 dirham, Adinda. Permaisuri segera berkata, Kakanda Paduka Raja, mohon maaf salah Kakanda. Bukanlah istrinya yang mati, melainkan Abu Nawasnya sendiri yang meninggal, Kanda. Oh, kenapa Adinda berkata demikian? Hamba tadi bertemu dengan istrinya, Kakanda. Beberapa waktu yang lalu istrinya pun datang kepada Adinda dan mengatakan bahwa suami Abu Nawas berpulang. Baginda heran dan berkata, tampaknya Adinda yang salah. Salah kalau mengatakan Abu Nawas yang mati. Kenapa Kakanda? Ya, sebab barusan Abu Nawas baru pulang dari hadapan Kakanda. Salah. Yang benar Adinda. Istrinya baru datang dan Adinda beri uang 200 dirham. Maka terjadilah berbantah-bantahan antara raja dan permaisurinya itu. Kata Baginda Harun al-Rasyid, istrinya Abu Nawas yang meninggal. Namun ujar permaisurinya, Abu Nawaslah yang meninggal. Sebab permaisurinya baru saja memberikan uang 200 dirham ke tangan istrinya sendiri. Tampaknya insan budiman kedua-duanya sama-sama kuat argumentasinya atau keterangannya. Akhirnya Sultan Harun al-Rasyid pun berkata, Adinda, sudahlah. Tak ada gunanya kita berbantah-bantahan lagi. Lebih baik begini nih. Kita suruh petugas istana untuk memeriksa ke rumah Abu Nawas. Supaya jelas persoalannya. Bagaimana duduk persoalannya dan salah benarnya, Adinda. Baiklah Kakanda, apa yang diinginkan dan dimaksud Kakanda, Adinda ikut saja. Demikian, istrinya pun mengatakan atau mengiyakan kepada Raja Harun al-Rasyid. Kemudian Baginda Harun al-Rasyid pun menyuruh seorang kepercayaannya untuk menengok Abu Nawas serta istrinya di rumahnya. Dan mohon dipastikan katanya, betulkah Abu Nawas yang meninggal atau istrinya kah yang meninggal? Atau bahkan kedua-duanya? Berangkatlah suruhan Baginda Raja, dan beberapa lama kemudian suruhan Baginda Raja itu sudah kembali ke istana kerajaan, kemudian menghadap kepada Baginda Harun al-Rasyid dan permaisurinya. Ketika biluanda atau suruhannya datang, Baginda disertai permaisuri tengah duduk di tempat yang tadi juga. Maka Raja Harun al-Rasyid segera berkata kepadanya, Hei biluanda, bagaimana hasilnya? Bagaimana menurut penglihatanmu? Siapakah sebenarnya yang meninggal? Binuanda berdatang sembah dengan takdim di hadapan Baginda Harun al-Rasyid. Ia berkata, Daulat Tuanku Syah Alam, kedua-duanya tiada kurang satu apapun. Hamba lihat kedua-duanya tengah duduk tertawa-tawa serta bersenda gurau. Ya, di rumahnya Tuanku. Demikian. Demi didengar Baginda Raja Harun al-Rasyid dan juga permaisurinya berita yang seperti demikian, maka menjadi heranlah keduanya. Mereka memikirkan apa sebabnya Abu Nawas dan istrinya berbuat seperti itu. Itu adalah perbuatan yang sangat tidak baik. Setelah berpikir dengan segera Baginda bertitah lagi kepada hambanya. Hei biduanda, kamu pergi lagi ke rumah Abu Nawas. Engkau panggil Abu Nawas sekarang juga ke sini. Suruh menghadap ke hadapanku. Baik tuanku, titah Paduka hamba junjung tinggi. Maka hamba raja itu pun segera pergi dan memanggil Abu Nawas. Setelah sampai di rumahnya, biduanda itu berkata, Wahai Abu Nawas, tuan hamba dipersilahkan yang dipertuan untuk menghadap ke istana. Abu Nawas sudah sangat maklum akan panggilan Baginda itu. Ia menjawab, Baiklah saudara, silakan kau pergi lebih dulu. Nanti aku menyusul. Syah dan tatkala Abu Nawas sudah hadir di balariung istana di hadapan Baginda Sultan Harun al-Rasyid,
Maka baginda pun segera bersabda kepadanya, "Hei, Abu Nawas, apa sebabnya engkau perdayakan kami? Memperdayakan aku, Raja Baghdad, dan Tuan Putri Permaisuri. Katakanlah alasannya. Aku dan Permaisuri mau tahu alasanmu." Abu Nawas kemudian menjawab dengan penuh takdim, "Ampun beriba ampun, tuanku. Adapun sebabnya hamba berbuat yang seperti itu, karena saudara hamba tidak mempunyai modal untuk usaha. Katanya ia hendak berdagang. Tapi kenapa tidak minta saja secara baik-baik? Apa alasanmu? Katakan." "Paduka yang mulia, apabila hamba katakan keadaan yang sebenarnya saja ke hadapan Paduka yang mulia, maka kiranya Duli Syah Alam akan mengurniai hamba uang sebanyak itu. Oleh karena itu hamba membuat tipu daya kepada tuanku. Karena hamba terlalu kasihan melihat saudara hamba itu tidak mempunyai uang barang sepeser pun juga." Begitu rupanya. Tapi tetap cara-cara yang kau pakai itu adalah salah, Abu Nawas. Kau salah, kau memberi contoh kurang baik kepada rakyat. "Ampun, Paduka yang mulia. Sekalian hamba datang ke hadapan Paduka yang mulia Duli Syah Alam adalah juga mau meminta ampun dan maaf ke atas bahu kepala hamba, Paduka." Baginda Raja Harun al-Rashid pun menerima permintaan ampun dari Abu Nawas, selanjutnya berkata, "Baiklah Abu Nawas, aku ampuni sekali ini ya. Tapi pesanku, janganlah kau coba-coba perbuat yang demikian lagi sekali lagi, Abu Nawas." "Baiklah Paduka yang mulia. Pesan dan wejangan Paduka yang mulia akan kami junjung tinggi." Setelah berkata demikian, bermohonlah Abu Nawas pulang ke rumahnya. Tampaknya di sepanjang perjalanan Abu Nawas memikirkan tindakannya memang merupakan suatu kesalahan. Ia dan keluarganya berniat mau sedekah kepada saudaranya yang tidak punya modal usaha, tetapi menempuh cara yang kurang baik atau bisa dikatakan tidak halal. Alkisah keesokan harinya, uang pemberian dari Baginda Raja dan Permaisurinya itu diserahkan kepada saudaranya yang akan berdagang. Abu Nawas juga berpesan kepadanya, "Saudaraku, nah ini uang, terimalah. Pesanku, kau baik-baiklah perniagakan uang ini. Mudah-mudahan bertambah banyak dan barokah. Dan menurutku, lebih baik engkau pergi berdagang ke negeri lain saja." "Kenapa, saudaraku? Kenapa saya harus pergi ke tempat lain atau negara lain?" "Begini, saudara. Sebab di sini dan negeri ini, sekarang tidak mungkin dapat keuntungan banyak." "Oh gitu. Baik. Baik saudaraku Abu Nawas. Dan terima kasih atas pemberian dan amanah uang untuk modal kami ini." Setelah itu, pedagang itu pun pergi dari hadapan Abu Nawas setelah mengucapkan terima kasih kepadanya. Sekitar 6-7 bulan kemudian, terdengarlah kabar bahwa pedagang yang merupakan saudara Abu Nawas itu yang berdagang ke negeri lain atas sarannya, dikatakan banyak orang bahwa pedagang itu jangankan untung yang dia peroleh dalam perdagangannya, modal pokoknya pun habis. Katanya ada yang dilarikan orang lain, ada yang dicuri orang, dan ada pula piutangnya yang tidak dapat diterimanya. Akhirnya pedagang itu pun jatuh miskin pula. Bahkan ia tak dapat minum dan tak makan lagi. Maka akhirnya ia menjadi seorang kuli dan diberi gaji kecil oleh seorang Yahudi. Ceritanya begini si pedagang itu, teman budiman. Ketika dia tidak bisa minum dan makan lagi, ia datang ke orang Yahudi dan ditanya oleh orang Yahudi itu, "Hei, engkau ini orang mana?" Orang itu menjawab, "Tuan, aku ini orang dari negeri lain. Pada mulanya hamba datang kemari karena berdagang. Akan tetapi hamba rugi besar, sehingga modal pun habis. Sekarang ini hamba mau menjadi kuli dan bekerja pada tuan hamba.
Kata orang Yahudi itu, baik, baik. Kalau kau mau aku gaji sebulan cuman 6 dinar. Bagaimana? Orang itu dengan tangkas menjawab, baiklah Tuan. Orang Yahudi itu berkata lagi kepada si pedagang, hei, akan tetapi ada suatu perjanjianku dengan engkau. Apabila engkau keluar dari pekerjaan dengan mengecewakanku, engkau harus membayar kerugian dengan dagingmu 1 kati. Perjanjian yang kedua, dan apabila aku tidak suka lagi akan pekerjaanmu atau apa yang kamu kerjakan untukku, kau akan aku lepas. Kau akan aku pecat. Maka ku berikan dagingku 1 kati kepadamu. Dan si pedagang itu pun setuju kepada perjanjian yang disodorkan oleh orang Yahudi itu. Setelah bermufakat, akhirnya perjanjian itu pun ditandatangani berdua. Alkisah bekerjalah orang itu kepada orang Yahudi. Siang dan malam Yahudi itu memberi orang itu pekerjaan dan tidak berhenti-henti. Dengan maksud supaya ia tidak tahan dan minta untuk berhenti bekerja. Dari hari ke hari pekerjaan makin bertambah-tambah berat. Akhirnya pedagang itu tidak tahan lagi bekerja di Yahudi. Kemudian ia berpikir dalam hatinya, kalau begini, lebih baik aku keluar dari pekerjaan orang Yahudi ini. Maka pergilah pedagang itu menemui Yahudi. Dia akan meminta keluar pekerjaan. Yahudi itu berkata, baik, tapi kau harus ingat akan perjanjian yang kita buat. Ingat, 1 kati daging. Orang itu menjawab, aku ingat Tuan, apa boleh buat? Sudah nasibku akan mendapatkan musibah seperti demikian. Kemudian diirislah daging orang itu sekitar 1 kati beratnya oleh Yahudi itu. Setelah selesai orang itu pun pergilah dengan kesakitan. Sekitar sebulan lamanya ia menanggung sakit. Kemudian ia baru sembuh beberapa lama. Setelah sembuh, pedagang itu berjalanlah kembali mencari kehidupan pula. Dengan takdir Allah Ta'ala ia pun bertemu lagi dengan Abu Nawas. Tentu saja Abu Nawas sangat terkejut melihat orang itu. Mukanya pucat dan badannya sangat kurus. Dengan segera Abu Nawas pun berkata kepadanya, hei saudagar muda, apa kabarnya? Banyak untung ya? Akan tapi apa sebabnya mukamu kupandang berlainan dari dulu? Sakitkah engkau? Dengan air mata yang berlinang-linang diceritakan oleh orang itu kepada Abu Nawas segala hal ihwal sejak dari permulaan sampai kepada kesudahannya. Maka Abu Nawas pun menjadi terheran-heran. Pikirnya dalam hati, baiklah, aku masuk jadi kuli kepada Yahudi itu. Aku takkan pulang, jikalau belum aku balas kejahatannya itu kepada saudaraku. Sebab itu baiklah aku pergi ke negeri itu. Setelah berpikir demikian, berkatalah ia kepada saudaranya yang pedagang muda itu, saudara, baiklah, aku akan pergi ke sana. Insya Allah, boleh aku balas pekerjaan dan perbuatan Yahudi kepadamu. Akan tapi ada syaratnya. Apa kira-kira syaratnya Tuhan hamba? Begini, engkau harus tinggal menjaga rumahku, mau? Baiklah Tuhan hamba. Baik. Setelah terjadi persetujuan, maka berangkatlah Abu Nawas ke negeri Yahudi itu. Perjalanan cukup lama. Setelah beberapa hari ia pun sampai di sana, kemudian menemui si Yahudi dan minta menjadi kuli kepada Yahudi itu. Dan kebetulan ia diterima oleh Yahudi itu dengan perjanjian seperti kepada saudaranya yang pedagang dulu. Pada mulanya Abu Nawas bekerja siang dan malam tanpa henti. Dan hasil pekerjaannya itu amat baik. Akan tetapi antara 3 hari, tidak betul lagi dia bekerja. Di lain harinya, ia berbuat sekehendak hatinya. Disuruh membakar roti, dibakarnya. Akan tetapi bila sudah masak roti itu, teman-teman, dimakannya sendiri sampai habis. Tidak diberikan kepada si Yahudi. Ketika dilihat perbuatan itu oleh si Yahudi yang seperti itu, maka Yahudi itu berkata kepada Abu Nawas dengan sangat marahnya, hei kuli, mengapa engkau bekerja dengan sesukamu sendiri saja? Abu Nawas menjawab, Tuan,
Apa gunanya kau pedulikan pekerjaanku, Tuan? Apabila engkau tak tahan lagi, boleh engkau keluarkan aku. Silakan. Akan tetapi ingat perjanjian. Dagingmu satu kati. Demikian penegasan Abu Nawas. Yahudi itu tiada mampu lagi berkata-kata. Dan ia berbicara di dalam hatinya. Baiklah, orang ini akan aku bunuh. Kemudian dia berkata, Hei kuli, jangan makan nasi itu dari periuk. Jikalau aku lihat engkau melanggar laranganku itu, niscaya aku hukum kau. Kata Abu Nawas, baiklah Tuan. Setelah nasi itu ditanak matang, maka Abu Nawas pun ingin makan. Tapi Abu Nawas tidak kehilangan akal. Dikoreknya dan dipecahkannya bagian belakang dan bawah periuk itu. Lalu nasi disendoknya dari lubang yang dibuatnya itu. Kemudian makan. Kelakuan Abu Nawas itu diperhatikan oleh si Yahudi dan amat heranlah dia melihat pekerjaan kuli itu. Selama aku menggaji orang, belum pernah aku mendapat orang gajian seperti kuli ini. Aku tidak diberi kesempatan menang dibuatnya. Pikir Yahudi dalam hatinya, apabila aku tidak memecat dia, niscaya hilang dagingku sekati. Kalau begitu, ku bunuh juga orang ini. Biarlah nanti kalau sudah tidur malam nanti. Selanjutnya diceritakanlah oleh Yahudi itu niatnya yang demikian kepada istrinya. Dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, percakapan di antara mereka terdengar oleh Abu Nawas. Setelah hari malam, Abu Nawas pun pura-pura tidur. Yahudi dengan istrinya pun tertidur menantikan waktu yang baik. Akan tetapi dengan izin Allah, mereka tidur sangat nyenyak. Demi dilihat oleh Abu Nawas hal yang demikian itu, ia pun masuk ke dalam bilik Yahudi itu. Kemudian diangkatnya istri Yahudi itu dan dibaringkan di tempat tidurnya. Setelah selesai, kemudian Abu Nawas tidur bersama-sama dengan Yahudi itu. Sejurus kemudian dibangunkannya Yahudi itu dengan lemah lembut oleh Abu Nawas. Menurut anggapan orang Yahudi itu, bahwa yang membangunkan adalah istrinya. Kemudian Yahudi itu bangun. Setelah berpikir, ia pergi mengambil sebatang kayu. Ia pun berjalan dengan mengendap-endap keluar dan masuk ke tempat Abu Nawas tidur. Dan tanpa berpikir panjang lagi, bakbuk, badan perempuan itu dipukuli. Dengan tidak menaruh belas kasihan sedikit pun juga. Sebab disangkanya oleh si Yahudi itu bahwa yang tidur di situ benar-benar Abu Nawas. Istrinya jatuh pingsan. Setelah selesai, Yahudi itu pun pergilah ia tidur lagi di tempatnya. Ketika dilihatnya oleh Abu Nawas bahwa Yahudi itu sudah tidur nyenyak kembali, ia pelan-pelan keluar. Kemudian diangkatnya lah badan istri Yahudi yang pingsan itu, dan ia letakkan di dalam kamarnya bersama suaminya. Setelah pekerjaan itu beres, Abu Nawas kembali ke tempat tidurnya semula. Pada siang harinya, Abu Nawas keluar dari rumah Yahudi itu. Ia memakai pakaian ala Yahudi. Maksud dan tujuan Abu Nawas adalah pergi menghadap raja di dalam negeri itu. Ketika itu kebetulan di istana kerajaan negara itu, baginda raja sedang dikunjungi oleh raja-raja, juga orang-orang besar dan rakyat yang banyak. Abu Nawas pun naik, kemudian menghadap raja negeri itu dan berkata kepadanya, "Ampun tuanku, beribu-ribu ampun. Hamba ini hendak menunjukkan dan menghadapkan satu perihal hamba ke bawah Duli Shah Alam." "Oh, saudara, bagaimana perkaranya?" kata raja itu. "Begini tuanku yang mulia, semalam ibu hamba dipukuli oleh bapak hamba sampai pingsan. Dan itu tanpa sepengetahuan hamba. Tapi hamba bisa memastikan bahwa itu perbuatan ayah hamba. Dan sebenarnya ibu hamba itu sama sekali tidak berdosa tuanku. Nah, atas perkara ini, bagaimana perintah tuanku?" Dengan segera raja negeri itu pergi ke rumah Yahudi bersama dengan para petugas kerajaan. Begitu didengar bahwa raja negeri itu datang, Yahudi segera lari, menjauhkan diri sejauh-jauhnya dengan membawa istrinya.
Ia merasa sangat ketakutan. Ketika raja yang disertai Abu Nawas dan para penggawa istana datang, Yahudi itu sudah raib, sudah kabur entah kemana. Maka baginda raja berkata kepada Abu Nawas serta memandang ke arah orang-orang besar yang mengiringkan beliau. Saudara, orangnya sudah kabur. Sebaiknya kita lelang saja rumahnya ini. Jawab Abu Nawas, segala titah tuanku hamba junjung tinggi di atas batu kepala hamba. Selanjutnya baginda raja bertitah pula. Baiklah saudara, sekarang ini engkau tunggu saja rumah ini dulu. Esok pagi-pagi boleh aku datang pula ke sini bersama-sama dengan para petugas istana. Hei menteri, kata baginda raja kepada salah seorang pengiringnya itu. Engkau pukul canang sekarang ini, supaya orang berhimpun di rumah Yahudi itu besok pagi. Baiklah baginda, titah paduka hamba junjung tinggi. Setelah raja bertitah demikian, beliau pun segera pulang ke istananya. Keesokan harinya ramailah orang di rumah Yahudi itu. Dan raja pun telah datang. Maka segera baginda bertitah. Hei saudara-saudara, siapakah kiranya tuan-tuan yang punya niat untuk membeli rumah Yahudi ini? Juga segala isinya dan perkakasnya. Abu Nawas memotong perkataan raja. Daulat tuanku, mohon maaf. Hamba mempunyai sebuah permohonan. Apakah itu saudara? Silakan. Begini paduka. Hamba minta sebuah paku saja. Paku itu jangan turut baginda lelang. Baginda raja bersabda, baiklah saudara. Setelah itu baginda raja negeri itu menyuruh melelang rumah Yahudi itu. Syahdan dibeli oleh seorang Yahudi yang lain, yaitu seorang saudagar kain dengan harga sekitar 30 ringgit atau setara dengan 10.500 dinar. Kalau dirupiahkan sekitar lebih dari 102.000, teman budiman. Setelah selesai perkara, pulanglah baginda raja beserta sekalian orang yang menyertainya ke tempat masing-masing. Adapun uang lelang dari rumah Yahudi itu diterima sendiri oleh raja negeri itu dengan alasan untuk negeri atau untuk kerajaan. Beberapa hari kemudian, tersebutlah Yahudi saudagar kain itu memanggil segenap sahabat kenalannya untuk minum-minum dan bersukaria di rumah yang baru dibelinya itu. Ketika hal itu didengar oleh Abu Nawas, ia pun segera pergi untuk mencari bangkai binatang busuk. Setelah ditemukannya, kemudian dibawanya masuk ke dalam rumah Yahudi yang baru itu, dan ia sangkutkan pada pakunya yang tidak masuk lelang oleh baginda raja. Melihat hal yang demikian ganjil itu, berkatalah Yahudi kepada Abu Nawas, hei sahabatku, alangkah malunya aku kelak kepada tamu-tamuku apabila dilihatnya dan berbau bangkai di rumahku ini. Jika tuan hamba suka mengangkatnya kembali, nah, tuan hamba akan aku kasih uang. Abu Nawas segera menjawab, baiklah tuan, tetapi berilah aku dahulu uang 3.000 dinar. Jika tidak, tuan hamba akan terkena perkara. Walaupun dengan hati yang enggan, akhirnya diberikanlah uang yang diminta itu kepada Abu Nawas oleh si Yahudi pedagang kain itu. Dan bangkai beserta pakunya itu pun dibuang oleh Abu Nawas. Setelah perkara selesai, Abu Nawas pun pulang dengan riang ke negeri Baghdad kembali. Ia sangat girang benar memperoleh uang sebanyak itu. Kemudian ia berikan sebagian kepada saudara angkatnya yang pedagang muda itu yang dia anggap malang, dan sebagian lainnya disedekahkan kepada para fakir dan miskin di negerinya. Setelah itu Abu Nawas mengumpulkan handai tolan dan saudara-saudaranya untuk makan minum bersukaria di rumahnya. Demikian teman-teman budiman.